ngayal tuh, aduh udah jelek. Ini aja saya sering pada pecah nih. 6 bulan, ini 6 bulan baru sehat ini. Kali ini kami akan mengajak Anda menelisik di balik layar para pemotong ikan di Muara Angke sekaligus Muara Baru, dua di antara pusat ikan laut di Jakarta. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Sekilas, aksi para pemotong ikan ini memang terlihat mudah. Sayatan demi sayatan terasa fasih, membelah ikan besar dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Tapi itu hanya tampak luarnya saja. Menjadi ahli dalam hal memotong ikan bukanlah proses yang sebentar. Banyak di antara para pekerja yang telah bekerja selama belasan tahun. Dalam sehari, Ian dan satu rekannya bisa menyelesaikan sebanyak 2 ton ikan cucut yang masing-masing bisa mencapai 200 kilo satu ekornya untuk kemudian dipotong menjadi ukuran 1 kilogram. Ikan besar ini memang datang dari nelayan dengan kondisi beku sehingga terjaga kesegarannya ketika sampai ke konsumen. Berbeda dengan ikan kecil yang cukup dikerok bagian kulitnya, kulit ikan besar harus dipotong dan benar-benar dipisahkan dari bagian dagingnya. Ada ukurannya, kan ada kulitnya itu. Nah, jadi ada kayak macam lemak. Semacam lemak, jadi kalau ke bawah daging ya kulitnya nggak laku, kandelan. Kalau itu ya bosnya nggak boleh kalau ke bawah daging. Tak seperti juru potong modern yang memiliki beberapa pisau khusus, Ian hanya punya 1-2 pisau yang dipakainya untuk semua proses, dari menguliti sampai memotong ikan. Ian menyebut syarat wajib dalam memotong ikan besar salah satunya adalah pisau yang super tajam. Sayatan juga sebisa mungkin dilakukan 1 kali agar daging ikan tidak berantakan. Sesuai kata pepatah, bermain api maka akan terbakar. Itu pula yang dialami oleh para pemotong ikan ini. Luka dan goresan akibat memotong ikan sudah menjadi makanan sehari-hari dan dianggap sebagai resiko yang harus diterima. Sering banget. Bahkan kalau dihitung udah ratusan kali kayaknya kena pisau. Menariknya, semua goresan itu sebenarnya bukan berasal dari susahnya memotong ikan, tetapi lebih kepada konsentrasi pemotong yang turun dan pikiran yang tenang. Pasalnya, satu orang pemotong ikan bisa bekerja selama 8 jam terus-menerus dengan pisau yang menjadi alat utamanya. Iya harus tenang. Soalnya kalau kita ngayal tuh, aduh udah jelek. Ini aja saya sering pada pecah nih. 6 bulan, ini 6 bulan baru sehat ini. Jadi 2 tahun 2 pada pecah mbak karena dingin dalam. Hal serupa juga berlaku untuk pemotongan ikan segar dengan ukuran lebih kecil. Kerapu misalnya, salah satu ikan favorit penikmat seafood ini pun juga terbilang susah untuk dipisahkan, terutama bagi mereka yang tak terbiasa. Meski punya tampang sangar, kerapu justru punya daging yang lembut. Karena itulah perlu teknik khusus untuk memisahkan daging dari tulang dan kepala secara maksimal. Untuk sisik ikan kerapu hanya diperlukan alat scaling yang berupa sikat besi. Kita dari pala dulu gitu, dipotong iya. Habis dipotong itu kita akan dipilet gitu. Nah, habis dipilet, dikupas. Habis dikupas itu kita buang duri pakai pisau. Biasanya kepala ikan kerapu dijual terpisah dan akan menjadi menu utama di banyak restoran. Sementara durinya biasanya akan dijual kepada pengusaha pakan ternak. Tak bisa dipungkiri, menjadi pemotong ikan memang bukan pekerjaan mudah. Tak hanya berjibaku dengan pisau, kondisi yang dingin di pemotongan justru menjadi tantangan tersendiri. Selain pemotong, ada juga yang menggantungkan hidupnya dari ikan, yakni para pemburu gabus. Dengan semakin rusaknya ekosistem gabus, membuat ikan predator air tawar ini kian hari semakin sulit untuk ditemukan.
Dan dari tangan para pemburu ikan gabuslah, para pengusaha kuliner masih menggantungkan harapan demi sepiring lauk yang tersaji. Di antaranya Kirno dan Yuda. Warga Gunung Malang, Kabupaten Bogor ini sejak 1 tahun terakhir menekuni profesi sebagai pemburu ikan gabus liar. Hanya berbekal teger atau sebilah kayu yang dilengkapi dengan tali pancing, keduanya biasa mencari ikan gabus hanya di pagi dan sore hari. Waktu inilah yang dinilai tepat karena bersamaan dengan saat gabus mencari mangsa. Ikan bogo itu banyak manfaatnya, Pak. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada yang habis dioperasikan gitu, suka ada yang beli gitu kan, ada yang jual juga. Kadang-kadang ada yang pesan dari restoran, dari rumah saya tuh suka ada rumah makan ada juga semua. Jadi ya alhamdulillah gitu, ada aja gitu. Dalam bahasa setempat, gabus yang termasuk genus Canas striata ini biasa disebut dengan ikan bogo. Untuk umpan sendiri, Kirno dan Yuda memilih cacing yang bisa mereka dapatkan di sekitar. Sebagai ikan karnivora, gabus terbiasa memangsa buruan yang masih hidup dan bergerak. Ada emang betul. Biasanya kalau teknik tuh pakai ulet kayak ulet apa tuh ulet namanya tuh ulet pisang. Biasanya pakai ulet pisang gitu. Yang lebih ampuh lagi pakai cacing dicampurin gitu, lebih campur ulet cacing, campur ulet gitu lebih gacor malahan ya. Lebih cepat gitu. Termasuk jenis ikan yang pandai berkamuflase dengan kondisi lingkungan, pemburu gabus mengenali ciri-ciri lokasi tempat kawanan ikan gabus berkumpul. Tidak semua sungai dan rawa menjadi spot favorit ikan yang dikenal kaya akan kolagen dan protein ini. Biasanya kalau ikan bogo tuh dari bawah batu, kelihatan dari kalau misalkan udah ada buih dari ikan gabus itu udah pasti ada ikan. Cuman kalau misalkan dari lubang itu agak susah. Ikan gabus juga gemar tinggal di aliran sungai yang arusnya tenang dan juga tak terlalu dalam. Cukup dengan menggoyangkan teger yang telah dilengkapi dengan umpan. Kalau misalkan tekniknya tuh kayak mancing biasa aja, cuman beda spot-spot doang paling. Kalau misalkan yang di daerah yang di air gede tuh kebanyakan ikannya wadar. Kalau misalkan ikan bogo tuh yang agak tenang-tenang gitu airnya. Jika air tak terlalu keruh, kedua pemancing ini tak segan untuk menangkap langsung gabus dengan tangan kosong. Untuk menghentikan gerakannya yang lincah, dibutuhkan cara yang sedikit ekstrim, yakni memukul kepala ikan dengan bagian punggung golok. Kalau misalkan susah dipancing nih, saya makan setiap mancing itu bawa golok. Kalau misalkan susah dipancing, diketok aja paling. Demi bisa mendapatkan tangkapan lebih banyak, malam hari mereka melanjutkan perburuan ikan gabus di area persawahan. Biasanya ikan gabus akan muncul ke permukaan lumpur sawah ketika matahari sudah terbenam. Meski gabus cenderung diam sebelum ditangkap, mencari lubangnya justru menjadi salah satu resiko yang dihadapi para pemburu gabus. Kalau misalkan dari gabus itu bogo, biasanya kalau misalkan itu lubangnya lebih gede biasanya. Kalau misalkan lubangnya lebih kecil, kadang-kadang suka ada ular gitu kan. Dalam sehari, dua pria parubaya ini menghabiskan setidaknya 6 jam untuk kemudian membagi rata hasil tangkapannya. Meski terlihat melelahkan, tetapi para pemburu bogo ini merasa mendapatkan hasil yang sebanding dengan yang diperolehnya. Dengan tangkapan yang bisa mencapai 2-5 kg, mereka bisa mengantungi cuan Rp100-250.000 tergantung ukuran gabus yang didapatkan. Kalau ciri fisiknya gabus liar itu lebih totol ya. Kalau misalkan soal rasa juga lebih enak, lebih gurih. Juga kan banyak yang minat juga, manfaatnya banyak gitu. Suka ada yang pesan. Harga jual kalau misalkan ke restoran tuh paling sekilo 30.000. 30.000. Pernah nggak jualnya per biji gitu? Per biji pernah. Kalau misalkan per biji saya tuh jual 3.000 tergantung ukuran ya. Ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 juga bisa, ada.
tergantung ukuran gede-gedenya lah. Meski setiap harus bergelut dengan berbagai resiko, tak membuat Kirno dan Yuda patah semangat, apalagi sampai kapok karena ketakutan.